أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan keberkahan umur, kesehatan, taufik, inayah dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita bisa duduk bersama, belajar bersama, mengkaji apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan rangkaian aktivitas ibadah kita dinilai sebagai pahala kebaikan yang kelak akan memberatkan amal timbangan kebaikan kita di yaumil mizan kelak. Bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, sebagaimana sudah kita bahas pada bulan yang lalu, di mana kita sudah memulai pembahasan pada kitab yang baru, yaitu membahas Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, yaitu penjelasan tentang pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat. Pada bulan yang lalu, di pertemuan pertama membahas kitab ini, kita sudah jelaskan bahwa kitab ini berbicara tentang hal-hal pokok, baik itu berkaitan dengan akidah, ya, ibadah, akhlak, dan yang lainnya yang wajib untuk dipelajari oleh kaum muslimin, terlebih bagi mereka yang ingin mempelajari dasar-dasar agama. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan tentang buku ini. Dan juga sudah kita jelaskan tentang biografi dari penulis buku ini, yaitu Syekh Ibn Baz, Abdullah Ibn Baz hafidh rahimahullahu taala. Kemudian juga kemarin sudah kita jelaskan, ya, dan sudah kita mulai pembahasan seputar surah Al-Fatihah. Ya. Sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan, ya, bahwa di antara metode dalam mempelajari surat-surat pendek adalah dengan 3 tahapan. Ya. Tahapan yang pertama adalah dengan cara apa? Talqin. Ya, kemarin sudah kita jelaskan di bulan yang lalu. Ya, dalam mempelajari surat-surat pendek, karena insya Allah kita akan memulai membahas surat-surat pendek yang hendaklah dihafal dan difahami maknanya, terlebih bagi kita yang baru memulai ingin belajar dasar-dasar agama. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa akan kita bahas dari surah Al-Zalzalah sampai surah An-Nas.
Kita mulai dari surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Paling tidak bagi kita yang masih awam, kita hafalkan surat pendek itu dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Itu cukup untuk kita gunakan pada sholat kita. Dan ini paling tidak seorang muslim punya hafalan sampai situ. Ya, kalau kita dikategorikan sebagai orang awam. Lebih dari itu, lebih baik lagi kita hafal 1 juz, 2 juz, bahkan 30 juz. Namun paling tidak kita hafal dari Al-Zalzalah sampai surah An-Nas. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa di antara cara yang baik bagi orang awam dalam menghafal dan mempelajari Al-Qur'an, terlebih surat-surat pendek, dimulai dari talqin. Ya, jadi bapak-bapak yang ingin bisa baca Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an, metode terbaik yang harus dilakukan pertama adalah talqin. Talqin itu kita mendengar langsung bacaan dari orang yang faham tentang Al-Qur'an. Ya. Jadi ini juga sudah kita jelaskan kemarin bahwa hal ini bisa kita praktekkan kepada anak-anak kita, talqin, metode talqin. Karena memang Al-Qur'an ini turun dengan metode talqin. Ya, dari Jibril alaihissalam kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu apa? Kita membaca dari apa yang kita dengar tadi. Ya, ditalqinkan, kemudian kita ikuti apa yang dibacakan. Ya. Kemudian setelah itu barulah kita masuk tahapan menghafal. Ya, ini metode terbaik dalam belajar Al-Qur'an. Ditalqinkan, kita ikuti panjang pendeknya, karena sebagaimana saya sampaikan kemarin, kalau kita sudah hafal Qur'an, kemudian salah panjang pendeknya ini susah untuk dirubah. Ya, maka kita dengar, kita ikuti, baru kita hafalkan, ulang-ulang. Ya, bahkan bisa jadi satu ayat kita ulang 10 kali, 20 kali, 50 kali sampai kita betul-betul hafal. Kemudian baru masuk tahapan yang keempat adalah memahami syarah tafsir daripada surat tersebut. Nah, inilah yang akan kita lakukan tahapannya. Untuk tahsin silakan bapak-bapak cari guru tahsin, belajar. Banyak sekarang program-program tahsin, ya, program menghafal Quran. Ya, adapun kita insyaallah di kajian ini kita bahas tafsir Al-Qur'annya. Ya. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu, ya, tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Kita sebutkan di antara beberapa nama surah Al-Fatihah. Di antaranya apa? Ummul Quran. Kemudian Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, kita bahas panjang lebar tentang keutamaan surah Al-Fatihah, nama-nama surah Al-Fatihah. Maka insyaallah ta'ala malam ini kita lanjutkan kepada pembahasan tafsir ayat per ayat. Dan subhanallah, kalau kita bahas tafsir suratul Fatihah ini mengandung banyak sekali pelajaran, Pak. Ya, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang insyaallah ta'ala akan kita dapatkan. Dan tentu setiap kita wajib menghafal surah Al-Fatihah. Ya. Terlebih kita baca dalam sehari berapa kali? 17 kali. Jangan sampai kita tidak hafal. Nah, artinya bapak-bapak sudah betul bacaan Al-Fatihahnya, sekarang kita belajar tafsirnya. Ya, kita belajar tafsirnya. Baik, bapak-bapak sekalian yang semoga Allah muliakan, kita mulai dari tafsir suratul Fatihah. Kita mulai dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Isti'adah, a'udzu billah, itu adalah isti'adah. Yang dimaksud dengan isti'adah adalah meminta perlindungan. Begitu kan? Ya. Al-isti'adatu yushra'ul ityanu biha fi kulli marratin yatlu fiha al-muslimu kitaballah tabaraka wa ta'ala. Isti'adah itu disunahkan untuk kita baca setiap kali kita ingin membaca Al-Quran. Ya, setiap kita ingin baca Al-Quran, maka kita mulai dengan apa? Isti'adah. Dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Apa arti isti'adah? Al-isti'adatu iltija'u ilallah. Kita meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala wa talabun minhu tabaraka wa taala an yu'idza 'abdahu wa an yaqiyahu minasyaitonir rajim. Makna isti'adah itu
adalah kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah melindungi hambanya dan Allah menjaganya dari gangguan syaitan. Ya, mungkin yang jadi pertanyaan, Ustadz, bukankah kita mau baca Quran? Bukankah baca Quran itu amal soleh? Bukankah membaca Al-Quran itu adalah kebaikan? Kenapa harus kita mulai dengan meminta perlindungan kepada Allah? Gitu kan ya? Maka para ulama menjelaskan, innama syuri'at al-isti'adatu baina yaday tilawati kitabillahi azza wa jalla li'anna syaitana ashaddu ma yakunu hirsan ala sarfil abdi an hadal kitabil azim wal fawz bihidayatihi wal wuqufi ala ma'anihi wa madhaminihi wa ta'athur bihi. Alasan kenapa kita harus membaca ta'awud dulu sebelum membaca Al-Quran, karena syaitan adalah makhluk Allah yang sangat semangat untuk menggelincirkan manusia dari kitab Al-Quran. Artinya apa? Syaitan tidak akan pernah ridho kalau manusia itu dekat dengan Al-Quran. Makanya kita dibuat apa? Malas. Ya, mau baca Quran itu berat sekali, Pak. Ya, baca satu surat aja berat banget rasanya. Ya, atau kita dibuat bosan. Ya, baru baca satu muka sudah selesai. Ya, maka disitulah fungsinya kita apa? Berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah agar apa? Agar kita dijauhkan dari gangguan syaitan. Karena syaitan sampai kapanpun tidak akan pernah ridho kita dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Ya. Dan saya pernah ulang-ulang di majelis ini, baik juga di khutbah Jumat, bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran pasti Allah akan muliakan hidupnya, betul atau tidak? Kita sudah ulang-ulang bahwa paling tidak ada 6 kemuliaan pada Al-Quran. Siapa yang dekat dengan Al-Quran pasti Allah akan muliakan hidupnya. Syaitan tidak akan mau kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka akan berusaha untuk mengganggu kita agar kita tidak apa? Tidak baca Al-Quran. Paling tidak kita apa? Ngantuk, malas, bosan. Maka di sini disyariatkan kita berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah. Ini satu. Yang kedua, fasyuri'a lil 'abdi an yasta'idza billahi min hadzal syaitan hatta takuna qira'atuhu li kitabillahi tabaraka wa ta'ala qira'atan salimatan min wasawisis syaitan wa hamzihi wa nafikhi mahfudhan bihifdzillah. Yang kedua, kenapa kita disyariatkan berta'awud sebelum membaca Al-Quran? Karena ya, ketika kita meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan, supaya bacaan kita ketika kita baca Al-Quran itu bacaannya selamat, ya, tidak diganggu oleh was-was syaitan, ya. Karena kita paham bahwa kalau kita baca Al-Quran kemudian kita salah akan merubah maknanya, dan syaitan di situ akan bermain, ya, berusaha untuk mengganggu manusia agar salah dalam membaca Al-Quran, atau tidak khusyuk, atau tidak memahami maknanya, ya. Maka disinilah syaitan masuk dengan was-wasnya, ya, akan mengganggu kita supaya kita salah dalam membaca Al-Quran. Maka kita disunnahkan untuk apa? Berta'awud. Ini diantara hikmah kenapa kita diperintahkan untuk membaca ta'awud sebelum apa? Sebelum membaca Al-Quran. Terlebih bapak-bapak sekalian, bahwa di sisi lain, bahwa membaca ta'awud ini sangat bermanfaat. Baik ketika kita awal akan membaca Al-Quran, juga di dalam hal yang lain dapat meredam amarah kita. Di antara hal yang disebutkan oleh para ulama, kalau kita dalam keadaan marah, dan di antara perkara untuk meringankan rasa marah kita atau menghilangkan kemarahan kita adalah dengan cara apa? Berta'awud. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiun alim. Dan jika setan datang menggoda kalian, kata Allah, maka berlindunglah kalian dari gangguan syaitan, innahu samiun alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebagaimana juga dijelaskan di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, idza ghadibar rajul faqala a'udzu billah sakana ghadabuhu.
apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, kemudian dia membaca ta'awud, maka akan teredamlah rasa marahnya. Ini penting. Ketika kita dalam keadaan marah, segera kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini akan apa? Mengurangi, bahkan mungkin akan menghilangkan kemarahan kita. Baik. Setelah kita membahas a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka kita masuk bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kan terjemahnya. Nah, Bismillah dengan menyebut nama Allah, ya. Sebelum kita masuk ke Bismillah, belum, kita baru a'udzu, ya. A'udzu billahi minasyaiton. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Syaitan itu apa? Para ulama menjelaskan asyaitonu ay al-ati al-mutamarrid. Syaitan ini bisa banyak maknanya, Pak. Syaitan itu bisa diartikan sebagai pemberontak, ya. Kalau bahasa kita kurang ajar, sombong, ya, penentang, durhaka, itulah syaitan. Sifat buruk ada semua pada syaitan. Ya. Al-ghawi wal mugwi li ibadillah. Syaitan itu adalah sesat dan penyesat, ya, untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sudah berikrar ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Apa kata mereka? Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya, iblis sudah berjanji ketika Allah usir dia dari surga, iblis mengatakan, ya, iblis menjawab, karena engkau telah sesatkan aku, la aqudanna lahum siratal mustaqim, maka pasti aku akan selalu menghalangi mereka, hamba-hambamu, dari jalan yang lurus. Ini sudah janjinya iblis. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat, mereka akan terus mengganggu manusia untuk menyelewengkan, ya, dari jalan kebenaran menuju jalan kesesatan. Ya, as-sadilahum an ta'atillahi tabaraka wa ta'ala. Sifatnya syaitan adalah akan menghalang-halangi manusia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang suka ngalang-ngalangin orang buat ibadah sama Allah, suka ngalang-ngalangin kajian, suka larang-larang kajian, suka menghambat orang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka mereka, antum yang bilang, bukan ana. Nah, itu di antara sifat syaitan. Syaitan itu memang kerjaan mereka apa? Menghalangi manusia dari ketaatan. Ya, suka menghalangi manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di sini syaitan itu as-sadilahum an ta'atillahi tabaraka wa taala. Ya. Kalau ada orang sifatnya suka banget ngalang-ngalangin orang buat ketaatan, buat ikut kajian dilarang-larang, bukankah ini sifat di antara sifat-sifat syaitan? Ya, yang harus kita jauhi. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung dari sifat ini. Nah, kemudian ar-rajim. A'udzu billahi minasyaitonir ar-rajim. Ya, aku berlindung dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Ar-rajim ay al-matrud, al-mub'ad, al-ma'lun. Al-mal'un. Ya, yang terkutuk itu artinya adalah al-matrud, yang terusir. Dan kita tahu tadi bahwa syaitan itu iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mub'ad, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-mal'un, dan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzi ab'adahu Allah Subhanahu wa taala min rahmatihi. Walamma kana mub'adan anir rahmati arada an yub'iba ibadallahi anha. Syaitan itu adalah yang dijauhkan oleh Allah dari rahmat dan cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka dijauhkan oleh Allah dari cinta dan kasih sayang, maka mereka berusaha untuk menjauhkan hamba Allah juga dari apa? Dari rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini tugasnya syaitan, berusaha agar kita dibenci oleh Allah, agar kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatuliba minal abdi an yasta'ida billahi min hadas syaitani al-ati al-mutamarrid alladhi ya'malu ala sarfil insan an ta'atillahi wa ibadatihi wal fawzi bi rahmatihi jalla fi'ula. Oleh karena itu, karena sifat syaitan itu dijauhkan dari rahmat Allah, dimurkai, dilaknat oleh Allah, maka kita meminta kepada Allah agar kita terlindungi dari sifat-sifat ini.
Ya, karena syaitan dilaknat, dia berusaha akan manusia juga dilaknat. Syaitan dijauhkan dari rahmat Allah, maka mereka berusaha agar kita juga manusia dijauhkan dari rahmat Allah. Maka kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari sifat-sifat syaitan tadi. Ini yang maksud dengan apa? Ar-rajim. Baik. Selesai kita membaca, menafsirkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah, al-basmalah ayatun min kitabillah. Ya, walaupun para ulama khilaf di antara mereka, apakah basmalah itu termasuk ayat Al-Fatihah atau ayat sendiri? Ya. Makanya kalau antum melihat mushaf, masuknya ke Al-Fatihah atau tidak? Masuk atau tidak? Al-Fatihah berapa ayat? 7. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masuk berapa? 7. Inilah pendapat yang kuat yang mengatakan bahwa basmalah itu masuk ke dalam apa? Surah Al-Fatihah. Ya, makanya dikatakan al-basmalatu ayatun min kitabillahi yu'ta biha baina yaday tilawati kulli suratin, ada surah Bara'ah. Bahwa basmalah itu ayat dari kitabullah. Ya. Dia dibaca ketika kita membaca surat yang lain atau ayat yang lain. Ya, di antara sunnahnya ketika kita membaca Al-Quran tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang jadi pertanyaan, dan ini menjadi polemik ya di tengah-tengah sebagian masyarakat. Saya katakan tidak semua masyarakat, terutama mereka yang sebetulnya belum belajar. Ustadz, kalau Al-Fatihah itu masuk ke bagian Al-Fatihah, kenapa imam ketika baca Al-Fatihah, ketika sholat tidak dibaca, Ustaz? Ya, ini kadang jadi masalah, Pak. Di sebagian masyarakat, imam tidak disangka tidak membaca Bismillah, itu jadi polemik, ribut. Padahal yang pertama yang harus kita ketahui bahwa Bismillah itu dibaca ketika sholat. Hanya saja perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah Bismillah ini dijaharkan atau dibaca sir. Itu Pak ya yang harus kita pahami dulu. Jadi jangan sampai ketika ada imam misalkan, jadi imam Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, imam gak baca Bismillah nih. Baca. Cuman yang jadi permasalahan khilaf di antara para ulama, apakah basmalah itu ketika sholat dijaharkan atau disirkan? Itu dulu. Kenapa? Karena ada sebagian orang ribut hanya gara-gara permasalahan ini, padahal ini permasalahan khilaf. Ya, yang nanti akan kita jelaskan bahwa boleh kita mensirkan, boleh kita menjaharkan. Jadi kalau kadang orang nggak tahu, ini imamnya nggak benar, nggak baca Bismillah, ribut akhirnya. Ya, padahal ikhwatal Islam, bapak-bapak sekalian, dalam permasalahan Bismillah ada 3 pendapat di antara para ulama. Ini penting, ini ilmu bagi kita. Karena terkadang hal-hal yang kecil ini menjadi orang ribut. Ditandai ini masjidnya biasanya nggak baca Bismillah, nggak sah sholatnya, masya Allah. Padahal bukan nggak baca, mereka baca, tapi mereka disirkan karena mereka berpendapat bahwa Bismillah ketika sholat dibaca tapi disirkan. Pendapat pertama, bapak-bapak sekalian, bahwa menjaharkan basmalah tidak disyariatkan. Artinya berarti dibaca apa? Sir. Ya. Apa dalilnya? Ada banyak dalilnya. Ya. Dalil yang menjadikan kenapa orang mensirkan bacaan basmalah adalah hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna as-shalah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Anas, sesungguhnya Nabi, Abu Bakar, Umar, ketika memulai sholat, mereka langsung membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya basmalahnya apa? Disirkan. Ini dalil dari Anas. Ya. Kemudian zada Muslim, di dalam riwayat yang Muslim disebutkan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat di Muslim disebutkan bahwa Nabi tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Baik di awal baca Al-Fatihah ataupun di akhirnya. Ini dalil. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Nabi tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim
Rahim. Dan riwayat-riwayat yang lain yang sahih yang mendukung bahwa pendapat pertama tidak disyariatkan menjaharkan basmalah. Kemudian pendapat yang kedua, dan pendapat ini adalah pendapat dari Ashabur Ra'i dan Imam Ahmad. Ya, makanya kalau kita pergi ke Saudi, kemudian ke negara yang memang bermadhab dengan madhab Imam Ahmad atau Hambali, rata-rata tidak menjaharkan bismillah. Kedua adalah bahwa membaca basmalah harus dijaharkan. Di apa? Disebutkan, dijaharkan, dikeraskan. Dalilnya apa? Mereka punya dalil. Hadis apa? Nu'aim al-Mujmir. Disebutkan, wa an Nu'aim al-Mujmir rahimahullah qala, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah." Suatu hari aku salat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah siapa? Sahabat Nabi. Ya. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah ketika salat baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian Abu Hurairah membaca Al-Fatihah. Hatta idza balagha waladhdallin qala amin. Wa yaqulu kullama sajad wa idza qama minal julus. Dan lain sebagainya. Ini dalil yang dipegang oleh pendapat yang kedua bahwa kita disunahkan untuk menjaharkan bismillah. Gitu ya. Itu pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga adalah memilih di antara keduanya. Boleh kita menjaharkan atau kita boleh apa? Membaca sir. Ini juga pendapat, kalau yang tadi yang kedua itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya apa? Di Indonesia mayoritasnya dijaharkan. Gitu ya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah kita boleh memilih di antara dua pendapat tadi. Boleh kita jaharkan, boleh kita sirkan. Ini pendapat. Ya, dan ini pendapat dari Ishaq ibn Ruhawai dan Ibnu Hazm. Ya, rahimahullahu ta'ala. Lalu kita ikut yang mana? Tentu kalau kami posisi para penuntut ilmu yang belajar, maka kami cari mana pendapat yang lebih kuat. Ya. Kalau antum tanya anak, antum usah ikut yang mana? Kalau saya menguatkan pendapat yang pertama berdasarkan dalil-dalil dan kuatnya dalil yang kami pelajari, bahwa pendapat yang paling kuat adalah tidak dijaharkan. Ya. Adapun kalau kita mau mensirkan boleh atau tidak? Boleh. Ya, bahkan ya di antara bentuk menyesuaikan diri dalam masalah khilaf ini apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bayangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang selama ini dituduh oleh orang Wahabi keras dan lain sebagainya, bahkan beliau justru yang memberikan saran untuk menyesuaikan masalah ini. Artinya kalau kita ya berada pada satu tempat menjadi imam di suatu kaum yang berpendapat bahwa menjaharkan bismillah itu sunnah, maka kita jaharkan. Kalau sekiranya kita menjadi imam di satu tempat yang memang mereka mayoritas berpendapat tidak menjaharkan, maka tidak harus dijaharkan. Tidak harus ribut hanya karena masalah, oh ini nggak baca bismillah. Ya, padahal di situ ada 3 pendapat di antara para ulama. Jelas Pak ya? Supaya ini tidak menjadi polemik, karena terkadang orang pun baru belajar udah langsung ya, gak benar tuh sholatnya, ya, gak baca bismillah. Atau sebaliknya, yang berpendapat tidak harus dijaharkan, ketika dia sholat di belakang yang menjaharkan, wah, gak tenang nih, dan lain sebagainya. Padahal di semuanya ada pendapatnya. Ini perlu saya sampaikan, karena terus terang pernah kejadian Pak. Ya, kami rasakan pernah di salah satu ma'had, ya kita sedang ada acara, kemudian mengundang masyarakat, ternyata pas sholat maghrib imamnya tidak menjaharkan bismillah. Ribut jadi polemik di masyarakat, jangan sholat di masjid itu. Ya, karena udah baca bismillah katanya. Nah, padahal ini pendapat di sini kita pentingnya belajar ilmu, Pak ya. Pernah belajar ilmu, semakin kita berilmu semakin kita bijak dalam melihat sebuah permasalahan khilaf. Jelas ya? Taib. Bapak-bapak sekalian yang semoga Allah muliakan. Di sini kita disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim karena ini juga menjadi polemik apakah bismillah itu bagian dari Al-Fatihah ataupun tidak. Tentu kita tidak akan bahas dalam masalah hal ini. Kemudian ma'ada surah Al-Baro'ah, kecuali surah Baro'ah. Apa itu surat Baro'ah? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu setelah surat apa? Al-Anfal. Ya. Nah, pertanyaan juga, kenapa di surat Baro'ah ini ketika kita baca tidak boleh didahului dengan bismillah? Panjang sebetulnya pembahasannya, tapi saya ringkas saja menjadi 2 pendapat. Ada 2 pendapat Bapak-bapak sekalian ya dalam masalah apa? Kenapa suratul Baro'ah ini tidak dibaca ya? Adapun surat-surat yang lain dimulai dengan bismillah.
Secara singkat, yang pertama adalah bahwa surah Baro'ah atau Taubah adalah bagian daripada suratul Anfal. Jadi ketika turun ayat ini ijtihadnya para sahabat. Di antara ijtihadnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taalaan, karena ketika setiap ayat itu turun, maka Nabi memanggil para sahabat yang penulis Al-Qur'an. Nabi sampaikan ayat ini masuk ke surat ini, ayat ini masuk ke surat ini. Nah, ketika turun surat At-Taubah, ya, para sahabat berijtihad bahwa At-Taubah ini masuk ke dalam suratul Anfal. Ya, sehingga tidak diberikan apa? Bismillah. Ini disebutkan oleh pertanyaan yang dilontarkan oleh Abu Hurairah kepada sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, atau Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang pernah menanyakan perkara ini langsung kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an, kenapa Baro'ah suratul Taubah tidak dimulai dengan bismillah? Itu singkatnya. Yang kedua, karena memang suratul Baro'ah itu berbicara tentang ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang munafikin, kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak pantas dimulai dengan bismillah yang isinya adalah rahmat dan kasih sayang. Gitu ya. Ini juga pendapat. Kenapa suratul Baro'ah tidak dimulai dengan apa? Bismillah. Ya, ini juga panjang sebetulnya pembahasannya, tapi saya ringkas menjadi dua pendapat tadi. Baik. Kemudian bismillah wal basmalatu hiya kalimatun isti'anah billahi tabaraka wa ta'ala wa makna bad'i tilawah bil basmalah ay anna man yatlu kitaballahi yabda'u tilawatahu musta'inan billahi li'anna al-ba'a fi bismillah bab al-isti'anah mutabarrikan bi dzikri ismihi tabaraka wa ta'ala. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu adalah kalimat isti'anah, meminta pertolongan Allah. Makanya dengan menyebut nama Allah, kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, dengan menyebut nama Allah. Ya, artinya kami memulai bacaan dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena huruf ba di dalam bahasa Arab ini, ba di sini adalah babul isti'anah. Ba, huruf ba yang fungsinya adalah meminta pertolongan. Ya, meminta pertolongan. Karena dalam bahasa Arab itu huruf ba ada banyak maknanya, Pak. Ya. Ba itu bisa jadi huruful qasam, seperti huruf ba, wallahi, billahi, demi Allah. Ya. Nah, ini kalau kita belajar bahasa Arab. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kita meminta apa? Pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga memberikan pelajaran penting bahwa memang setiap kita tidak lepas daripada pertolongan Allah. Setiap detiknya kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bismillah, Allah. Kita semua faham bahwa Allah adalah nama Allah Subhanahu wa taala Dzul Uluhiyah, yang mengandung makna keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Wal ubudiyah ala khalqihi ajmain wa huwa dalun ala uluhiyatillahi wa hiya awsaful kamal wal 'azamah wal jalal allati istahaqqa biha an yu'lah. Ya, bahwa Allah itu Rabb yang memang berhak untuk kita ibadahi dan satu-satunya Rabb yang harus kita ibadahi. Dan lihat Bapak-bapak sekalian, ini penting. Kita baca bismillahirrahmanirrahim 17 kali, bahkan mungkin lebih dalam sehari. Seharusnya inilah yang kita harus pelajari. Artinya apa? Kita baca tapi kita nggak tahu maknanya. Kalau sekiranya setiap muslim memahami betul makna bismillahirrahmanirrahim, maka seharusnya tidak ada muslim yang meminta kepada selain Allah. Betul atau tidak? Bukankah kita bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, kita memohon pertolongan hanya kepada Allah. Namun faktanya apa? Tidak sedikit di antara kaum muslimin datang ke tempat-tempat yang sebetulnya tidak bisa memberikan pertolongan apapun kepada mereka. Datang ke tempat keramat, datang ke pohon beringin, datang ke air terjun, minta sesuatu, minta pertolongan kepada selain Allah. Padahal mereka, kalau kita tanya mereka nggak mau dibilang bukan non-muslim. Mereka pasti bilang apa? Saya orang Islam, bahkan saya sholat, saya baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi sayangnya itu hanya diucapkan dengan lisan, tapi tidak memahami dengan makna yang sebenarnya. Disinilah fungsinya tadi. Kita baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, pelajari maknanya. Harusnya ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kita mengakui kita hanya minta pertolongan kepada Allah.
Ya, bukankah Nabi mengatakan wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kalian minta sesuatu minta langsung kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dah harus kita ngambil perantara yang lain. Allah pinta langsung ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memiliki segalanya. Ya, inilah pentingnya kita belajar, Pak. Jadi bukan hanya sekedar kita menghafal, kita pakai sholat suratul Fatihah tapi tidak tahu maknanya. Sayang sekali. Banyak orang-orang yang baca Al-Fatihah pakai dalam sholat tapi fakta di lapangan kehidupan realitasnya di masyarakat apa? Masih banyak meminta-minta kepada selain Allah. Ya. Nah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ismani mustaqqani minar rahmah. Ya, Ar-Rahman itu diambil dari kata Ar-Rahmah yang artinya apa? Maha Pengasih. Ya, dalun ala thubutiha lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan akan sifat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah memiliki sifat apa? Ar-Rahman. Ya, Allah itu Maha Pengasih. Dan kita selalu sampaikan, kalau kita bicara tentang sifat Allah, maka kita harus pahami maknanya sesuai apa? Sesuai yang Allah sampaikan. Tanpa kita rubah maknanya. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman, kemudian kita rubah maknanya. Allah Maha Pengasih, ya sudah Allah Maha Pengasih. Ya, dan jangan disamakan pengasihnya Allah dengan sifat pengasihnya makhluk. Ya. Kemudian Ar-Rahman fahuwa dalun ala rahmatil wasi'ah asyamilah. Rahman, Maha Pengasih, itu makna yang lebih luas bahwa Allah mengasihi seluruh makhluknya. Termasuk apa? Seluruh makhluk Allah itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini sifat khusus yang hanya Allah akan berikan kepada siapa? Aulia Allah, orang-orang para wali-wali Allah, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanya Ar-Rahman itu sifatnya adalah umum, adapun Ar-Rahim khusus. Bisa difahami? Ya. Sebagaimana Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kullasyai. Kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Ya, jadi kalau sifat rahmah itu berlaku untuk seluruh makhluk Allah. Tapi Ar-Rahim adalah sifat khusus dalun ala ma khassallahu tabaraka ta'ala bihi awliya'ahu wa asfiya'ahu kama qala jalla wa ala wa kana bil mu'minina rahima. Adapun sifat Ar-Rahim itu sifat yang khusus Allah berikan kepada siapa? Para wali Allah, kekasih-kekasih Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Makanya Allah katakan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu kepada orang-orang beriman apa? Menyayangi mereka. Ya, mengasihi untuk seluruh makhluk, tapi menyayangi hanya untuk orang-orang yang beriman. Bisa difahami? Nah. Kemudian, alhamdulillah. Sudah azan? Belum. Baik. Alhamdulillah. Alhamdu huwa thana'u 'ala Allahi ma'al hubbillah jalla wa 'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya yuthna 'alaihi 'ala asma'ihil husna wa sifatihi al-ulya. Jadi makna alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berarti dalam hal ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji dengan cinta. Ya. Alhamdulillah itu adalah pujian diiringi dengan apa? Cinta. Bahwa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita tahu bahwa nikmat Allah tidak terhitung jumlahnya. Makanya Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa. Karena nikmat Allah itu sangat banyak, dan kita wajib ya setiap kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb semesta alam, bahwa Allah itu yang menciptakan kita, Allah itu yang mengatur urusan kita, la syarikalah, dan tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi-lagi ini isinya apa? Tauhid, Pak. Kalau sekiranya kita pahami makna ini, harusnya tidak ada lagi orang-orang Islam yang meminta kepada selain Allah. Ya. Bukan kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb semesta alam. Kita tahu bahwa seluruh alam semesta beserta isinya milik Allah, menunjukkan akan kekuasaan Allah. Maka kalau kita ingin meminta, langsung meminta kepada Allah.
Jangan meminta kepada selain Allah. Ya. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim. Tadi sudah kita jelaskan perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Ya. Pemilik hari kebangkitan. Yaumuddin ay yaumul jaza. Ya. Hari pembalasan. Yang dimaksud dengan Yaumuddin adalah hari pembahasan wal hisab. Dan ini penting. Sebagaimana saya juga pernah sampaikan di majelis ini, bahwa ajarkan kepada anak-anak kita tentang pentingnya iman kepada hari kebangkitan. Pentingnya iman kepada hari hisab, hari pembalasan. Kenapa? Iman kepada hari pembalasan ini akan memunculkan sikap apa? Semangat dalam beribadah. Takut kepada Allah. Terlebih, sebagaimana pernah saya sampaikan, di antara ucapan yang mungkin ringan di antara kita, tapi efeknya sangat luar biasa. Ketika orang meninggal, kita ucapkan apa? Istirahat di peristirahatan terakhir. Ini kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Kenapa? Kalau kalimat ini mengandung bahwa kalau orang istirahat di peristirahatan terakhir, berarti apa? Istirahat, tidak ada lagi kejadian setelahnya. Padahal kita baru masuk 2 fase. Fase dalam rahim ibu kita, fase dunia, masih ada fase yang berikutnya, yaitu alam barzah. Sehingga saya pernah sampaikan di majelis ini, bahwa pengaruh perkataan ini sangat luar biasa. Ketika orang menganggap bahwa, sudahlah, kalau kamu banyak masalah, kamu banyak ditimpa musibah, akhiri saja hidup kamu. Toh nanti kamu akan istirahat selamanya. Akan mendapat kebahagiaan. Ini apa? Bunuh diri. Betul atau tidak, Pak? Dan rib itu dari mana asalnya? Bukan dari kita, bukan ajaran kita. Dari ajaran ya orang-orang yang tidak seakidah dengan kita. Sayangnya ini diikuti oleh orang kaum muslimin. Ya, ketika ada orang meninggal, rib dan sebagainya. Istirahat di peristirahatan, istirahat. Sehingga apa? Orang menyangka bahwa kalau orang sudah meninggal, sudah istirahat, sudah bahagia hidupnya. Sehingga apa? Pengaruh ini banyak diikuti oleh anak-anak muda kita. Di mana ketika mereka mungkin sudah capek hidup, putus cinta dan sebagainya, sudahlah. Capek saya hidup di dunia, istirahat saja. Toh nanti kita akan istirahat di peristirahatan terakhir. Mereka lupa. Masih ada yang namanya yaumul hisab, yaumul jaza, masih ada. Sebelum itu masih ada apa? Alam barzah, alam kubur, yang mana kita akan mendapatkan imma nikmat kubur atau adab kubur. Justru Allah mengancam orang-orang yang bunuh diri dengan ancaman yang luar biasa. Artinya apa? Ini penting kita ajarkan akidah ini kepada anak-anak kita, Pak. Karena yang banyak melakukan ini anak-anak muda. Yang tadi terbawa apa? Budaya tadi, istirahat di peristirahatan terakhir. Sehingga mereka merasa sudahlah, dunia ini tempat ujian. Kalau kita udah capek, udah akhiri saja hidup kita. Biar kita istirahat. Siapa bilang istirahat? Lihat bagaimana Fir'aun. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ditampakkan setiap pagi dan petang. Tuh tempat ente di neraka. Coba gimana gak kesiksa, Pak? Bapak misalkan, ya, jalan ke satu tempat ditunjukkan sama orang tuh. Itu. Di sana, ya, orang tempatnya disiksa. Kita lihat tiap hari orang disiksa, Pak. Diperlihatkan tiap hari gimana kehidupan kita, Pak. Tersiksa kita kan? Berbeda dengan orang yang beriman. Nanti di alam barzah mereka akan diperlihatkan apa? Surga. Sehingga mereka bilang, ya Allah percepat hari kiamat. Karena pengen cepat-cepat masuk surga. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka bilang, ya Allah akhirkan kiamat. Tunda hari kiamat. Karena mereka sudah takut. Baru lihat saja mereka takut. Apalagi mereka merasakan. Lihat, Pak. Inilah pentingnya kita belajar akidah yang benar. Sehingga kita mengetahui urutan kehidupan kita. Setelah kehidupan di dunia, kita masuk ke dalam alam barzah. Orang mukmin dapat nikmat kubur. Adapun orang-orang yang tidak beriman mendapatkan azab kubur. Setelah itu nanti kita dibangkitkan. Ya, semua kita dibangkitkan kepada Allah, menghadap Allah, masih ada lagi yaumul hisab. Ya, sehingga ketika kita beriman bahwa setiap amal kebaikan kita akan dihisab oleh Allah, setiap amal keburukan kita akan dihisab oleh Allah, itu akan menjadikan apa? Kita rajin beramal. Kita takut kepada Allah. Ya. Belum lagi ada sirat. Nah, inilah pentingnya kita belajar akidah. Jadi jangan sampai anak-anak kita berpikir bahwa dunia ini kalau sudah capek, sudah meninggal aja. Toh kita istirahat? Enggak, belum, Mbak. Masih ada kehidupan-kehidupan yang lainnya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala katakan Maliki Yaumiddin. Allah itu pemilik hari kebangkitan. Ya, yaumul hisab wa yaumul jaza. Ya. Ini penting untuk kita sama-sama pahami dan sama-sama kita ajarkan. Dulu
orang-orang yang nggak percaya dengan yaumul hisab, yaumul jaza itu orang-orang kufar Quraisy. Ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sekarang tidak sedikit di antara kaum muslimin yang rusak pemikirannya, nggak percaya dengan adab kubur. Nah, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah muliakan. Ya, kita masuk kepada Malik Yaumiddin, ya, pemilik hari pembalasan. Bahwa setiap kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan, sekecil apapun amal yang kita lakukan, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iman terhadap yaumul hisab wa yaumul jaza ini memunculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa setiap kita pasti, ya, akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah saya sampaikan di majlis ini juga ketika kita membahas, ya, 40 hadis amalan-amalan yang dicintai dan dibenci, kita sebutkan bahwa setiap kita, tidak ada seorang hamba pun melainkan nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, ya, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala penerjemah. Langsung kita akan ditanya satu-satu terhadap amal kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Bukankah itu kondisi yang sangat menakutkan? Kalau kita selalu ingat ini, Pak, makanya Allah perintahkan kita membaca Al-Fatihah dalam sehari 17 kali. Supaya kita faham betul bahwa Allah yang pemilik hari pembalasan. Bahwa setiap kita itu akan berdiri di hadapan Allah, masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun yang terluput dari catatan malaikat. Setiap kita harus siap mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita di dunia. Sehingga seharusnya semakin seseorang itu rajin sholatnya, ya, semakin baik amalnya. Makanya betullah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abd, ya, yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Fa in saluhat, ya, apabila sholatnya benar, maka benar amal yang lainnya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Kalau sekiranya sholatnya nggak benar, dia pasti akan merugi. Karena sholat itu sejatinya dapat merubah akhlak seseorang. Salah satunya ketika dia baca Malik Yaumiddin, dia paham betul bahwa Allah yang memiliki hari pembalasan. Setiap kita harus siap mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Maka Allah mengatakan, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Allah ulang, thumma ma adraka ma yaumuddin. Apa kata Allah? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah. Allah ingatkan, ya, dahsyatnya nanti hari pembalasan, kata Allah, hari di mana seseorang tidak lagi berdaya. Gimana kita mau berdaya? Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah saya sampaikan, kalau sekiranya dulu saat bapak-bapak kuliah, ya, menghadapi yang namanya sidang skripsi ataupun disertasi, gimana takutnya kita nggak bisa tidur kita. Karena kita akan ditanya satu-satu sama dosen pembimbing kita, betul atau tidak, Pak? Bayangkan itu di dunia yang hanya mungkin, ya, selesai dalam hitungan jam. Bagaimana nanti kita dihadapkan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah kabarkan sifati hari yaumul hisab itu, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari di mana kita nggak bisa berdaya lagi, mau minta tolong kepada siapa lagi kita? Ya, di hadapan kita Allah yang maha adil. Di dunia mungkin kita masih bisa selap-selip sana, amplop sini, amplop sana, kita bisa dapat keadilan, ya, dengan apa? Dengan menyogok dan lain sebagainya. Nanti di akhirat tidak ada bisa lagi kita seperti itu. Allah maha adil akan memutuskan perkara kita seadil-adilnya. Maka siap atau tidak siap, maka dengan kita mengingat ayat ini Maliki Yaumiddin, maka setiap kita akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap atau tidak, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia. Ya. Wal amru yauma idzilillah, kata Allah. Perkaranya semuanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tahta masyiatillah. Semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka ini pelajaran penting ketika kita membaca Maliki Yaumiddin. Kemudian, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Maka di dalam potongan ayat ini menunjukkan ikhlasul ibadati wal isti'anah. Hendaklah seorang hamba ketika beribadah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan karena Allah. Juga ketika kita minta pertolongan itu hanya kepada Allah. Lagi-lagi kita diingatkan, Pak, kalau kita paham betul tafsir surat Al-Fatihah, harusnya kita tidak meminta-minta kepada selain Allah. Harusnya kita beribadah selalu ikhlas karena Allah. Wa iyyaka na'bud ay ukhlisu laka ibadati, ya Allah aku mengikhlaskan seluruh ibadahku. Fala a'budu ghairaka, maka kami tidak beribadah kepada selainmu. Lihat, Pak. Di sini sekali lagi perlunya kita belajar tafsir Al-Qur'an. Jangan hanya kita membaca suratul Fatihah tapi kehidupan kita naudzubillah ya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ya. Maka iyyaka na'bud mengandung pelajaran bara'atus syirik. Berarti kita terbebas dari kesyirikan. Harusnya ketika kita membaca Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kita berikrar, ya Allah, kami tidak akan mempersekutukan Engkau ya Allah. Ibadah kami hanya untuk Engkau ya Allah. Ya. Wa iyyaka nasta'in bara'atun minal hauli wal quwwah. Kita melepas diri dari ketergantungan kepada kekuatan kepada selain Allah. Ya, ini kan luar biasa, Pak. Ya. Bahwa kita menyembah hanya kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ini mengandung perkara tauhid. Kemudian, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, aidullana wa waffiqna ya Allah li suluki hadas siratil mustaqim wattiba'ihi. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Aidullana, tunjuki kami ya Allah, wa waffiqna, berikan taufik kepada kami ya Allah. Karena sejatinya Bapak-bapak sekalian, hidayah itu dari siapa? Dari Allah. Makanya kita pernah sampaikan bahwa hidayah itu dicari, hidayah itu diusahakan, hidayah itu diminta. Karena sejatinya kita bisa hadir di kajian, kita diberikan kemudahan melaksanakan ketaatan, itu dari siapa? Dari Allah, bukan usaha kita semata. Maka kita selalu gantungkan bahwa hidayah itu milik Allah, minta kepada Allah, selalu kita minta hidayah kepada Allah. Jangan kita merasa, saya sudah rajin ke masjid, saya sudah rajin hadir di kajian, kemudian kita tidak pernah minta hidayah kepada Allah. Lihat, Allah ajarkan kita 17 kali dalam sehari harus selalu minta hidayah kepada Allah. Nabi mengajarkan satu doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau petunjuk. Kita minta terus hidayah kepada Allah sampai kita meninggal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terus kita minta hidayah kepada Allah. Makanya kita minta dullana wa wafiqna ya Allah. Ya Allah, tunjuki kami, berikan taufik. Dan taufik itu diminta. Kita bisa ibadah, itu taufik dari Allah. Kita bisa melaksanakan ketaatan, itu pertolongan Allah. Ya, lisuluki hadas siratil mustaqim, untuk ikut jalan yang lurus dan senantiasa mengikuti jalan orang-orang yang Engkau berikan hidayah. Siapa mereka yang diberikan hidayah? Ya, di ayat berikutnya. Ya. Makanya Allah mengatakan wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus kata Allah, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Jangan ikuti jalan selain jalan Allah dan Rasulnya. Maka kalian apa? Akan tersesat. Ya. Kemudian siratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa orang mereka? Siapa jalannya yang diberikan nikmat? Ai minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, yang dimaksud dengan jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat yaitu jalannya para nabi. Berarti apa? Kalau kita ingin selamat, ikuti jalan siapa? Ikuti jalan Nabi. Ya, Nabi sudah kasih kita koridor, ini koridor syariat. Ikuti. Ikuti. Ya. Was-siddiqin, orang-orang yang jujur. Ya, wasyuhada, para syuhada, was-solihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka yang mengikuti para nabi, para siddiqin, para syuhada dengan baik. Ya, terlebih kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya yang ditempuh oleh nabi dan para sahabat. Ya, makanya Nabi mengatakan apa? Alaikum bisunnati. Hendaklah kalian mengikuti jalanku kata Allah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'u ar-rasyidin. Maka kita dalam beragama
tidak lepas daripada dalil sesuai dengan pemahaman siapa? Para sahabat, karena mereka orang yang paling paham tentang agama. Mereka duduk langsung di majlis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini simple. Kalau kita dalam beragama, ikuti dalil sesuai dengan pemahaman siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selain jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimurkai? Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Punya ilmu, tidak mau beramal. Ya, ini juga pelajaran penting bagi kita Bapak-bapak sekalian, bahwa ilmu itu untuk diamalkan. Ya, makanya pepatah mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thimarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah, tidak manfaat. Ya, buat apa kita nanam pohon kalau pada akhirnya tidak berbuah pohonnya dan kita nggak bisa merasakan hasilnya? Ya, dan begitu banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang pentingnya kita beramal setelah kita berilmu. Makanya Allah ingatkan ketika Allah berbicara tentang masalah Al-Quran, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu akan bisa menjadi penolong untuk kita atau justru yang akan menggelincirkan kita ke dalam api neraka. Kapan Al-Quran akan menolong kita? Ketika kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan Al-Quran akan menggelincirkan kita ke dalam api neraka ketika apa? Kita tidak mengamalkan isi Al-Quran. Maka di sini pentingnya beramal ketika kita sudah memiliki ilmu. Ya, makanya Allah sifati bahwa kenapa orang-orang Yahudi itu dibenci, karena mereka punya ilmu tidak mau beramal, dan juga bukan jalannya waladdallin, orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? An-Nasara. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Jadi dua-duanya buruk. Ya, punya ilmu nggak diamalkan buruk, beramal tanpa ilmu juga buruk. Maka disinilah pentingnya kita apa, Pak? Belajar. Ya. Maka sampai kapanpun Bapak-bapak sekalian, sempatkan waktu kita untuk selalu belajar. Ya, makanya saya selalu mengatakan bahwa pekerjaan yang kita lakukan jangan sampai menjadi sarana yang dapat menggelincirkan kita ke dalam api neraka. Di antara bentuk pekerjaan yang dapat menggelincirkan kita ke dalam api neraka adalah pekerjaan yang menyibukkan kita dari keutamaan kita kepada Allah. Apa kewajiban kita yang utama? Satu, ibadah kepada Allah. Ya, kalau kita bekerja ternyata menyibukkan kita dari ibadah, tinggalkan. Karena sejatinya pekerjaan tersebut apa? Akan menggelincirkan kita ke dalam api neraka. Kedua, pekerjaan dianggap akan menggelincirkan ke dalam api neraka ketika kita disibukkan dengan sesuatu yang wajib untuk kita lakukan. Salah satu yang wajib apa? Menuntut ilmu, Pak. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Maka paling tidak, Pak, di tengah kesibukan kita bekerja, sempatkan dalam sepekan duduk di majelis ilmu. Dan jangan pernah bosan. Ya, belajar ilmu sampai kapanpun harus kita lakukan. Dan tadi fungsi-fungsi kita belajar ilmu, semakin kita belajar ilmu, semakin kita takut sama Allah. Makanya para ulama mengatakan, man kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf. Semakin kita mengenal Allah, kita mengenal Allah dengan cara apa? Belajar. Semakin orang mengenal Allah, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang nggak takut sama Allah? Kenapa banyak orang akhlak adabnya nggak baik? Karena mereka nggak kenal Allah. Kenapa mereka nggak kenal Allah? Karena mereka nggak pernah belajar. Maka saya selalu sampaikan, beda orang yang duduk di majelis ilmu ya dengan orang yang tidak duduk di majelis ilmu. Ya, makanya menuntut ilmu hukumnya wajib, terutama pada hal-hal yang memang menjadi kewajiban bagi kita untuk kita pelajari. Bukankah kewajiban utama kita adalah beribadah kepada Allah? Bukankah Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka sejatinya setiap pekerjaan yang menghalangi kita dari ibadah kepada Allah, sejatinya pekerjaan tersebut menggelincirkan kita ke dalam api neraka. Maka jangan cari pekerjaan yang kita nggak bisa leluasa beribadah. Jangan kita mencari pekerjaan yang pada akhirnya kita sulit untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah tidak akan pernah berkahi itu. Ya, pernah di salah satu lembaga yang kami kelola, ketika kami merekrut calon pegawai, kami tanya, Bapak, sholatnya biasanya di mana?
sholat berjamaah atau enggak? Dia bilang, Ustadz, jangankan sholat berjamaah. Untuk sholat wajib saya nggak bisa. Bahkan saya dilarang. Kemudian dia bilang, Ustadz, saya hampir sholat maghrib dan isya saya tidak lakukan. Makanya kenapa saya pindah mendaftar untuk bekerja di tempat ini, karena saya ingin ibadahnya baik, Ustadz. Masya Allah. Sampai dia bilang, Ustadz, saya nggak bisa sholat maghrib dan isya. Bahkan ada beberapa ikhwah ketika anak tanya, kenapa antum pindah dari tempat kerja antum sebelumnya dengan sekarang? Dia bilang, Ustadz, ya saya susah buat ibadah. Ketika waktu adzan justru saya diberikan tugas yang banyak, Ustadz, supaya saya nggak sholat. Ya, maka pekerjaan-pekerjaan inilah kalau kita tetap lakukan, tetap kita lakoni, maka pekerjaan ini apa? Dapat menggelincirkan kita ke dalam api neraka. Atau pekerjaan kita menyibukkan diri kita dari menuntut ilmu. Ya. Sepekan 24 jam habis waktu kita buat kerja terus. Tidak ada waktu kita buat belajar. Tidak ada sempat kita buat baca. Tidak ada sempat kita buat duduk di majelis ilmu. Pekerjaan-pekerjaan seperti inilah yang dapat menggelincirkan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Oleh karenanya bapak-bapak sekalian yang semoga Allah muliakan, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmu atau mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu. Maka itu yang bisa kita jelaskan pada tafsir surah Al-Fatihah, ya, dan disebutkan sebetulnya ada satu hadis di mana ya menunjukkan akan keutamaan surah Al-Fatihah, ya. Tentunya bapak-bapak sekalian yang semoga Allah muliakan, maka setelah kita menyelesaikan surah Al-Fatihah, kita sudah jelaskan keutamaannya, nama-nama suratul Fatihah, kita sudah hafal suratul Fatihah, kita sudah fahami tafsirnya, maka yang terpenting adalah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih sekali lagi bahwa Al-Fatihah itu mengandung makna-makna yang berkaitan dengan masalah tauhid. Ya, jangan sekali-kali kita meminta kecuali hanya kepada Allah. Jangan kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala di bulan yang akan datang kita masuk ke surat Al-Zalzalah. Ya. Harapan saya sebelum kita menjelaskan tafsirnya, bapak-bapak sudah hafal surat Al-Zalzalah. Ini jadi motivasi nih, Pak. Ya. Bukan aib kalau kita saat ini belum hafal. Yang menjadi aib kalau kita nggak mau berusaha untuk menghafal. Ya, jadi ini motivasi untuk bapak dan keluarga. Lihat Pak, pulang nanti tes anaknya. Sini kamu baca Al-Zalzalah. Nggak bisa, minggu depan harus bisa. Ya, istri tes juga. Hafal nggak Al-Zalzalah? Jangan nggak hafal. Nah, kita belajar sama-sama. Jadi nanti dari Al-Zalzalah sampai surat An-Nas minimal itu kita hafal. Keluarga kita hafal. Kita hafal, kita tahu maknanya, kita tahu tafsirnya. Insya Allah ini manfaat buat kita, Pak. Ya, jadi harapan saya. Tapi saya insya Allah husnudzon. Semua yang hadir di sini hafal surat Al-Zalzalah. Insya Allah. Tinggal kita belajar tafsirnya insya Allah ta'ala. Setelah nanti selesai surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas, baru kita masuk ke masalah akidah, ya, perkara-perkara yang utama seperti rukun iman, rukun Islam. Ya, jangan kita rasa Ustaz rukun Islam mungkin udah dolor otak Ustaz. Ya, itu mungkin dari sisi penyebutannya kita belum tahu konsekuensi dari setiap iman kepada Allah, iman kepada Rasul dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat dan bisa kita kaji sampai selesai dan kita bisa mendapatkan manfaat dari kitab ini. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya menyampaikan dan juga bisa bermanfaat untuk bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.